Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang ayah bernama Tobias bersama putrinya yang masih kecil bernama Nora. Mereka sedang mendaki perbukitan troll di wilayah Norwegia Barat. Sebuah kegiatan yang sudah menjadi hobi bagi mereka. Setelah berhasil mencapai puncak, Tobias mulai menceritakan sebuah legenda kuno kepada Nora, di mana menurut percenahan, ada sebuah makhluk troll yang telah lama menjadi bagian dari cerita rakyat Norwegia di sana. Menurut kisah yang diwariskan secara turun-temurun, ribuan tahun silam para makhluk mitologi tersebut pernah hidup dan berkeliaran di bumi. Namun, ketika cahaya matahari mengenai tubuh mereka, seluruh troll berubah menjadi batu. Sebagai seorang ahli cerita rakyat yang cukup terkenal, Tobias meyakini bahwa kisah itu bukan sekedar dongeng belaka. Ia percaya bahwa hingga saat ini, para troll masih bersembunyi di pegunungan Norwegia. Di sisi lain, Nora kecil mendengarkan setiap penjelasan ayahnya dengan penuh rasa ingin tahu dan kekaguman. Waktu kemudian berlalu selama 20 tahun. Kini Nora telah tumbuh menjadi wanita dewasa yang tidak lagi mempercayai hal-hal berbau mitos ataupun sihir. Ia lebih memilih berpegang teguh pada ilmu pengetahuan dan berkarir sebagai seorang ahli paleontologi. Setelah hampir 6 bulan melakukan penelitian di sebuah situs arkeolog, usahanya akhirnya membuahkan hasil ketika ia menemukan sebuah fosil misterius. Penemuan itu membuat Nora merasa seluruh kerja kerasnya selama ini tidak sia-sia. Karena sangat gembira, ia pun merayakan keberhasilan tersebut bersama rekan-rekan satu timnya di kawasan pegunungan Dovre yang berada tidak jauh dari lokasi penelitian mereka. Pada saat yang sama, di kawasan pegunungan tersebut sedang berlangsung proyek pembangunan jalur metro berskala besar. Para pekerja terus melakukan pengeboran ke dalam gunung sambil memasang bahan peledak untuk membuka jalur terowongan yang akan digunakan sebagai lintasan kereta bawah tanah. Di sisi lain, sekelompok aktivis lingkungan berkumpul di sekitar lokasi sambil menyatakan protes. Mereka menuntut agar pemerintah menghentikan proyek tersebut dan membiarkan gunung itu tetap terjaga. Sayangnya, tuntutan mereka sama sekali tidak dihiraukan. Pemimpin proyek bahkan menatap tajam ke arah para demonstran sebelum akhirnya menekan tombol peledak. Dalam sekejap, ledakan dahsyat mengguncang kawasan itu dan menghancurkan sebagian gunung. Setelah ledakan mereda, ia bersama para pekerja memasuki Gua Dovre untuk memeriksa hasil peledakan. Namun tanpa diduga, dari dalam gua terdengar suara auman yang sangat keras. Beberapa saat kemudian, tanah mulai berguncang hebat. Lalu dari balik bebatuan pegunungan muncul sesosok makhluk purba berukuran raksasa yang selama ini hanya dikenal melalui legenda. Pemandangan mengerikan itu membuat seluruh pekerja panik dan berusaha melarikan diri. Namun nasib mereka berakhir tragis ketika longsoran batu berukuran besar menutup jalan keluar dan menewaskan mereka. Tak lama berselang, kabar mengenai bencana tersebut sampai ke markas besar Angkatan Bersenjata Norwegia di Oslo. Setelah menerima laporan, seorang jenderal segera memerintahkan pengiriman sebuah pesawat pengintai untuk memperoleh gambar yang lebih jelas mengenai apa yang sebenarnya terjadi di lokasi kejadian. Bersamaan dengan itu, ia juga menginstruksikan agar Perdana Menteri segera diberi informasi mengenai situasi darurat tersebut. Selanjutnya, terlihat Perdana Menteri Norwegia bersama penasihatnya yang bernama Andreas sedang menuju pangkalan militer. Dalam perjalanan, Menteri Pertahanan memberikan laporan terbaru dan menjelaskan bahwa insiden tersebut telah merenggut lebih dari 50 korban jiwa. Setelah itu, ia memperlihatkan beberapa foto yang diambil dari lokasi ledakan. Ketika gambar diperbesar, tampak sejumlah lubang raksasa di permukaan tanah yang bentuknya sangat menyerupai jejak kaki berukuran luar biasa yang besar sekali.
Andreas mengakui bahwa pola tersebut memang tampak seperti bekas pijakan makhluk raksasa, tetapi ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki keahlian untuk menarik kesimpulan pasti. Sementara itu, Nora masih berada bersama rekan-rekannya untuk merayakan penemuan fosil yang menjadi pencapaian terbesar dalam penelitiannya. Bahkan ia sempat berdiri dan mulai menyampaikan pidato singkat mengenai keberhasilan tersebut. Namun, tiba-tiba sebuah helikopter militer mendarat di dekat lokasi tersebut. Seorang prajurit kemudian menghampiri Nora dan menyampaikan bahwa Perdana Menteri memanggilnya untuk segera datang ke Oslo. Tanpa membuang waktu sedikit pun, Nora langsung menaiki helikopter tersebut dan berangkat menuju pangkalan militer. Telah tiba di sana, Andreas mengantarnya menuju sebuah ruangan yang dipenuhi para pejabat pemerintah. Nora kemudian bergabung dalam pertemuan itu ketika semua orang sedang membahas penyebab insiden yang baru saja terjadi. Sebagian besar pejabat beranggapan bahwa kehancuran tersebut disebabkan oleh ledakan gas dari dalam gunung. Namun setelah memperhatikan foto jejak kaki itu dengan seksama, Nora memiliki pendapat yang berbeda. Ia menduga bahwa jejak tersebut kemungkinan berasal dari seekor hewan prasejarah yang entah bagaimana telah muncul kembali dalam pegunungan. Andreas kemudian menyampaikan kemungkinan lain bahwa penyebabnya bisa saja merupakan suatu yang bersifat supranatural. Namun sekali lagi ia mengakui bahwa dirinya tidak memiliki keahlian untuk memastikan hal tersebut. Sayangnya, para pejabat pemerintah justru menanggapi pendapat Nora dengan nada yang mengejek. Mereka mengatakan bahwa kasus ini bukanlah sekedar penelitian fosil seperti yang biasa ia tangani. Mereka juga langsung menolak kemungkinan adanya seekor hewan sebagai penyebab seluruh kejadian itu. Tepat pada saat itu, Sigrid, seorang ahli komputer jenius yang juga bekerja untuk Angkatan Bersenjata Norwegia, tiba-tiba masuk ke dalam ruangan. Ia memberitahukan bahwa dirinya berhasil memulihkan sebuah rekaman video dari lokasi kejadian. Ketika video tersebut diputar, seluruh pejabat terkejut melihat sosok raksasa dengan tinggi sekitar 150 kaki keluar dari Gua Dovre. Rekaman itu akhirnya membuat mereka percaya bahwa sesuatu yang sangat besar, kemungkinan seekor monster, benar-benar telah muncul di Norwegia. Di tempat lain, tepatnya di sebuah daerah terpencil bernama Alseta, sepasang suami istri lanjut usia sedang menikmati teh pada sore hari. Tiba-tiba mereka mendengar suara auruman yang berasal dari kejauhan. Tidak lama kemudian, meja mereka mulai bergetar hebat hingga peralatan makanan di atasnya berjatuhan ke lantai. Mereka mengira telah terjadi gempa bumi, sehingga keduanya segera berlindung di dalam ruangan perlindungan yang berada di dalam rumah mereka. Setelah keadaan kembali tenang, mereka keluar dari tempat perlindungan tersebut. Namun, mereka langsung dibuat terkejut ketika mendapati rumah mereka telah hancur berkeping-keping dan berubah menjadi puing-puing. Sementara itu, Nora menyampaikan kepada Perdana Menteri bahwa ia siap membantu menyelidiki insiden yang terjadi di Dovre. Para pejabat lainnya menyetujui usulan tersebut, sehingga Nora resmi ditunjuk sebagai penasihat ilmiah dalam penyelidikan itu. Setelah rapat selesai, Andreas memberitahu Nora mengenai insiden yang baru saja terjadi di Alseta. Tanpa membuang waktu, keduanya segera menaiki helikopter menuju lokasi tersebut. Beberapa waktu kemudian, setelah Nora dan Andreas tiba di lokasi, mereka dibuat terpana melihat besarnya kerusakan yang terjadi. Tak lama sesudah itu, mereka disambut oleh Kapten Chris dari Komando Operasi Khusus. Chris kemudian menjelaskan situasi yang telah mereka selidiki. Menurutnya, makhluk misterius tersebut sempat meninggalkan jejak sejauh sekitar 2 mil ke arah pegunungan. Namun setelah seluruh kawasan disisir secara menyeluruh, tidak ada satupun tanda keberadaan makhluk itu. Seolah-olah makhluk raksasa tersebut benar-benar menghilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak. Er det noen andre observasjoner, eller? Nei, vi har søkt på hele området. At en T-rex som har forvillet seg opp i den norske fjelleimen. Setelah itu, Nora, Andreas, dan Kapten Chris mewawancarai pasangan lanjut usia yang masih tampak syok akibat kejadian tersebut. Sang istri menjelaskan bahwa dirinya tidak sempat melihat apapun. Namun, ia mendengar suara lolongan yang sangat aneh. Menurutnya, suara itu terdengar begitu mengerikan.
mengingatkannya pada raungan King Kong, tetapi pada saat yang sama juga dipenuhi kesedihan dan ratapan yang menyayat hati. Tusen takk. Sayangnya, informasi tersebut masih belum cukup untuk memberikan kesimpulan yang pasti. Karena tidak memperoleh petunjuk yang jelas, Nora memutuskan memeriksa area sekitar seorang diri. Tiba-tiba ia mencium aroma aneh yang membawanya menuju salah satu jejak kaki raksasa. Setelah memasuki jejak tersebut, Nora mulai memindai seluruh area untuk mencari petunjuk. Namun secara mengejutkan, ia sama sekali tidak menemukan tanda-tanda biologis apapun. Keadaan itu membuatnya merasa seolah-olah makhluk yang meninggalkan jejak tersebut bukanlah makhluk hidup seperti yang selama ini mereka bayangkan. Karena seluruh penyelidikannya kembali menemui jalan buntu, Nora akhirnya memutuskan mencari bantuan dari ayahnya yang telah lama hidup menyendiri di sebuah pegunungan terpencil. Det finnes noe plan her. Var det 2 mil sørover, du sa? Tak lama kemudian, Nora, Kapten Chris, dan Andreas terbang menggunakan helikopter menuju kediaman Tobias. Pertemuan pertama mereka berlangsung dengan suasana yang cukup tegang. Namun setelah emosinya mereda, Tobias akhirnya mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumahnya. Yang mengejutkan, setelah bertahun-tahun berlalu, Tobias ternyata masih terus melakukan penelitian mengenai makhluk-makhluk mitologi yang dikenal sebagai troll. Beberapa saat kemudian, mereka memperlihatkan rekaman video yang sebelumnya berhasil dipulihkan oleh Sigrid. Ketika menyaksikan tayangan tersebut, Tobias langsung terkejut dan tanpa sadar bergumam bahwa mereka benar-benar telah kembali. Åpenbare feilen, den gjort med vilje? Nora yang merasa bingung berharap memperoleh penjelasan ilmiah dari ayahnya, bukan sekedar cerita rakyat. Menurutnya, mereka membutuhkan penjelasan yang masuk akal agar dapat menemukan solusi terhadap apapun yang sedang mereka hadapi, bukan kembali membahas legenda tentang troll. Namun Tobias tetap bersikeras mempertahankan keyakinannya. Ia menjelaskan bahwa bangsa troll sebenarnya punah akibat proses kristenisasi yang terjadi di Norwegia. Ia juga mengungkapkan bahwa dahulu dirinya pernah berusaha menyampaikan kebenaran mengenai hal tersebut, tetapi justru dianggap sebagai orang gila dan diremehkan oleh banyak orang. Setelah mengatakan semua itu, Tobias mengambil tes miliknya dan memberi isyarat bahwa perjalanan mereka berikutnya akan menjadi sebuah petualangan. Beberapa waktu kemudian, terlihat Nora bersama rekan-rekannya dan Tobias sedang terbang menggunakan helikopter menuju sebuah lokasi tertentu. Setelah akhirnya tiba di tempat tujuan, Tobias segera turun dan mulai mengamati keadaan di sekelilingnya dengan penuh perhatian. Tidak lama kemudian, ia menyadari bahwa bentuk topografi kawasan tersebut ternyata telah berubah sepenuhnya. Sementara itu, Nora kembali mencium aroma aneh yang sama seperti sebelumnya. Ia menyebut aroma tersebut sebagai hypernature, meskipun istilah itu tidak pernah dijelaskan lebih lanjut, sehingga tidak ada seorang pun yang benar-benar mengetahui maksudnya. Saat Nora terus memindai keadaan di sekelilingnya untuk mencari petunjuk, tiba-tiba ia menyadari ada sosok raksasa yang perlahan bangkit tepat di belakangnya. Ternyata sosok itu adalah troll raksasa yang selama ini bersembunyi dengan menyamarkan tubuhnya sehingga menyatu sempurna dengan bebatuan dan lingkungan di sekitarnya. Pada saat yang sama, Andreas dan anggota tim lainnya juga menyadari kemunculan makhluk tersebut. Mereka segera menyalakan mesin helikopter dan bersiap lepas landas. Beruntung, seluruh anggota tim berhasil melarikan diri tepat sebelum troll itu sempat menangkap mereka. Setelah berhasil mencapai lokasi yang aman, mereka segera melakukan siaran langsung dan mengirimkan rekaman video makhluk tersebut kepada para pejabat pemerintah yang berada di Oslo. Kini, tidak ada lagi yang dapat menyangkal kenyataan bahwa troll benar-benar ada. Tidak lama kemudian, Perdana Menteri segera memerintahkan dilaksanakannya operasi militer besar-besaran yang dipimpin oleh Kapten Chris. Dalam waktu singkat, ratusan prajurit berkumpul dengan membawa persenjataan terbaik yang dimiliki negara dan bersiap menghadapi makhluk raksasa tersebut. Di tengah persiapan operasi itu, Tobias dan Nora sempat menikmati momen mengharukan sebagai ayah dan anak. Setelah bertahun-tahun hubungan mereka renggang, akhirnya mereka kembali merasakan kebersamaan untuk pertama kalinya.
Sementara itu, Andreas bercerita kepada Kapten Chris bahwa dirinya cukup memahami berbagai perlengkapan militer karena sering memainkannya dalam permainan video bertema perang atau ngep-ngep. Tak lama berselang, troll itu akhirnya muncul di hadapan pasukan militer. Seketika seluruh pasukan melepaskan tembakan tanpa henti menggunakan berbagai jenis senjata berat. Namun, meskipun mereka mengarahkan seluruh kekuatan yang dimiliki, troll tersebut sama sekali tidak tampak terluka. Bahkan makhluk itu seolah memiliki kemampuan regenerasi yang membuat luka-lukanya pulih dengan cepat. Selain itu, ia juga mampu mencium aroma darah para korbannya. Setelah berhasil membunuh salah seorang prajurit, Tobias tiba-tiba berdiri dan berjalan mendekati troll itu dengan kedua tangan direntangkan. Ia mencoba menenangkan makhluk tersebut tanpa menggunakan kekerasan. Pada awalnya, usahanya tampak berhasil karena troll itu terlihat mulai tenang. Namun, pada saat yang bersamaan, sebuah kendaraan militer lain datang mendekat dan kembali menghujani tubuh troll dengan rentetan peluru. Serangan itu membuat troll kembali mengamuk. Ia berbalik arah dan menghancurkan kendaraan tersebut beserta orang-orang yang berada di dalamnya. Di tengah kekacauan itu, ekor troll secara tidak sengaja menghantam Tobias dengan sangat keras hingga tubuhnya terpental jauh dan menghantam tanah. Nora segera menghampiri ayahnya. Tobias berusaha mengatakan sesuatu kepada putrinya, tetapi sebelum sempat menyelesaikan kata-katanya, ia menghembuskan napas terakhir. Pada malam hari, Nora yang sangat terpukul atas kematian ayahnya mulai membaca jurnal milik Tobias. Ia berharap dapat menemukan cara untuk menghentikan troll tersebut atau setidaknya memahami makhluk itu dengan lebih baik. Setelah berjam-jam mempelajari seluruh catatan yang ditinggalkan ayahnya, Nora menemukan informasi bahwa pada masa lampau, para troll sering melempari gereja dengan batu besar karena mereka sangat membenci suara lonceng gereja. Keesokan harinya, Nora menyampaikan temuannya kepada para pejabat pemerintah. Ia menjelaskan bahwa mereka harus mulai berpikir di luar kebiasaan apabila ingin menghentikan troll tersebut. Menteri Pertahanan menolak gagasan itu karena menganggapnya terlalu mengada-ngada dan hanya didasarkan pada tahayul. Namun karena mereka tidak memiliki pilihan yang lebih baik, sang jenderal bersama Perdana Menteri akhirnya memberikan izin kepada Nora untuk mencoba rencana tersebut. Pada adegan berikutnya, terlihat 4 helikopter militer yang masing-masing membawa sebuah lonceng gereja berukuran besar terbang mendekati troll. Awalnya rencana itu tampak berhasil. Troll tersebut terlihat melemah ketika suara lonceng bergema di sekelilingnya. Akan tetapi, beberapa saat kemudian makhluk itu mulai terbiasa dengan suara tersebut. Ia kembali mengamuk dan menghancurkan sebagian besar helikopter yang berada di sekitarnya. Akibatnya, rencana Nora untuk menyerang troll menggunakan lonceng gereja gagal total dan justru menimbulkan lebih banyak korban jiwa serta kehancuran yang lebih besar. Meskipun demikian, di tengah kekacauan itu, troll sempat menyelamatkan seorang anak kecil yang hampir tertimpa bahaya. Peristiwa tersebut kembali menunjukkan bahwa makhluk raksasa itu ternyata memiliki perasaan dan emosi layaknya makhluk hidup lainnya. Keadaan menjadi semakin buruk ketika berbagai media dari seluruh dunia mulai memberitahukan kemunculan troll tersebut. Berita mengenai makhluk raksasa itu dengan cepat tersebar ke berbagai negara. Setelah situasi semakin tidak terkendali, Perdana Menteri menyampaikan pidato melalui siaran televisi nasional untuk menenangkan masyarakat. Pertama-tama, ia menyampaikan permintaan maaf atas kegagalan pemerintah menangani situasi tersebut. Patut dicontoh pemerintah ini. Setelah itu, ia secara resmi menetapkan keadaan darurat nasional. Ia juga menghimbau seluruh penduduk Oslo beserta wilayah di sekitarnya agar segera melakukan evakuasi karena berdasarkan pergerakan yang terpantau, troll tersebut tampaknya sedang menuju langsung ke ibu kota. Jeg erklærer herved unntakstilstand. I går morges gjort vårt ytterste for å få kontroll over. Sementara itu, akibat kegagalan rencana lonceng gereja,
Nora tidak lagi dilibatkan dalam rapat-rapat pengambilan keputusan pemerintah. Di sisi lain, Andreas mengetahui bahwa pemerintah telah menyiapkan rencana untuk membombardir Oslo demi menghancurkan troll tersebut. Meskipun ia memiliki keraguan terhadap keputusan itu, ia tetap merasa dirinya bukan orang yang berhak menentukan kebijakan. Akhirnya Andreas memilih mengundurkan diri dari jabatannya. Du kan anse dette her som en resignasjon. Setelah itu, Nora dan Andreas meninggalkan markas pemerintah bersama-sama. Dalam waktu singkat, ribuan warga mulai mengantri untuk meninggalkan kota. Nora dan Andreas juga ikut berada di tengah arus evakuasi tersebut. Selama perjalanan, Nora masih merasa sangat bersalah karena belum berhasil menemukan solusi untuk menghentikan troll. Ia kemudian membuka kembali jurnal peninggalan ayahnya untuk terakhir kalinya. Kali ini ia menemukan sebuah petunjuk penting. Ia menyadari bahwa nama Sinding berkali-kali muncul di dalam jurnal tersebut. Andreas kemudian menjelaskan bahwa Sinding merupakan seorang bangsawan yang tinggal di istana kerajaan Oslo dan termasuk salah satu orang terkaya di Norwegia. Mendengar penjelasan itu, Nora langsung meminta Andreas muter balik kendaraan mereka. Ia yakin bahwa yang mereka cari berada di istana kerajaan Oslo. Beberapa waktu kemudian, mereka tiba di istana dan bertemu dengan Richard Sinding yang ternyata memang telah menunggu kedatangan mereka. Sinding kemudian mengajak keduanya memasuki bagian dalam istana dan akhirnya mengungkapkan seluruh kebenaran mengenai troll di Norwegia. Ternyata selama ini Tobias memang benar. Makhluk-makhluk mitologi tersebut benar-benar pernah hidup dan berjalan di tanah Norwegia. Di dalam istana, Nora dan Andreas dibawa menuju lorong-lorong bawah tanah yang sangat dalam. Di sana, Sinding mengakui bahwa dirinya bersama para pejabat lainnya telah menghancurkan kehidupan Tobias demi menjaga rahasia tersebut tetap tersembunyi. Dette var trollkongens hjem. Ketika ayah Nora semakin mendekati kebenaran, Sinding sendiri yang mengatur agar Tobias dimasukkan ke rumah sakit jiwa sehingga tidak ada seorang pun yang mempercayai ucapannya. Rahasia yang selama ini mereka sembunyikan ternyata adalah kerangka keluarga troll yang berada jauh di bawah tanah. Istana kerajaan ternyata dibangun tepat di atas gua milik Raja Troll setelah pada masa Kristenisasi. Seluruh keluarganya dibantai oleh orang-orang Kristen, sementara sang Raja Troll ditinggalkan dalam keadaan sekarat di dalam gunung. Dari sinilah akhirnya terungkap bahwa troll yang selama ini menghancurkan berbagai wilayah di Norwegia sebenarnya adalah Raja Troll itu sendiri. Penjelasan tersebut akhirnya membuat Nora memahami alasan makhluk itu terus bergerak menuju Oslo sejak awal. Selama ini ia hanya berusaha kembali ke rumahnya. Sinding kemudian melanjutkan penjelasannya bahwa bagi bangsa troll, tidak ada sesuatu yang lebih penting daripada keluarga. Pada masa Kristenisasi Norwegia, Raja Troll ditipu hingga terjebak di pegunungan Dovre lalu dipenjarakan di sana. Ledakan besar yang sebelumnya dilakukan dalam proyek pembangunan tanpa sengaja membebaskannya. Kini ia sedang berusaha kembali ke rumah dengan harapan dapat bertemu kembali dengan anak-anaknya. Mengetahui kenyataan tersebut, Nora dan Andreas benar-benar terkejut. Perasaan mereka semakin hancur ketika melihat sendiri kerangka keluarga troll yang telah lama menjadi fosil. Saat Nora menyorotkan sinar ultraviolet ke arah tulang belulang tersebut, ia melihat permukaan tulang itu bereaksi dan mengeluarkan percikan seperti terbakar. Dari situlah Nora akhirnya menyadari bahwa troll memang sangat sensitif terhadap cahaya. Seketika ia mendapatkan sebuah ide baru untuk menghentikan Raja Troll. Fra mørket kom de, og i lyset døde de. Ja, som jeg kanskje styrer solen. Setelah itu, Nora meminta Sinding meminjamkan kendaraan terbesar yang dimilikinya. Sinding kemudian memberikan sebuah mobil bak terbuka milik Ratu. Selanjutnya Nora menghubungi Kapten Chris dan menjelaskan rencana yang baru saja disusunnya. Ia bermaksud mengepung Raja Troll menggunakan deretan lampu ultraviolet berkekuatan tinggi agar makhluk itu terus-menerus terkena paparan sinar tersebut. Sementara Kapten Chris mulai mengumpulkan para prajurit untuk menyiapkan jebakan bagi Raja Troll. Andreas menghubungi sahabatnya, Sigrid, yang masih berada di pusat komando pemerintah. Andreas memintanya untuk menunda rencana penembakan rudal ke Oslo. Untungnya, Sigrid memang memiliki kemampuan luar biasa di bidang peretasan komputer.
Ia berhasil meretas sistem militer dan mencegah pesawat tempur meluncurkan rudal ke arah troll. Dengan demikian, Oslo masih selamat dan rencana Nora tetap bisa dilaksanakan. Sigmeister, ge meg koordinater. Tanpa membuang waktu, Nora dan Andreas segera menjalankan misi mereka. Pertama-tama, mereka membuka terpal besar yang menutupi bak belakang mobil. Di bawahnya terdapat tengkorak anak troll yang sebelumnya mereka temukan di bawah tanah. Setelah itu, mereka mulai mengemudikan kendaraan tersebut untuk memancing Raja Troll mengikuti mereka menuju lokasi jebakan yang telah dipersiapkan. Beberapa saat kemudian, tanpa sengaja Raja Troll menghancurkan tengkorak anaknya sendiri. Ketika menyadari bahwa seluruh keluarganya benar-benar telah tiada, kemarahan dan kesedihan luar biasa langsung menguasainya. Dengan penuh amarah, ia mengalihkan seluruh perhatiannya kepada Nora dan Andreas karena menganggap merekalah penyebab penderitaannya. Di sisi lain, di markas militer, Sigrid akhirnya tertangkap basah ketika sedang mengutak-atik sistem peluncuran rudal. Namun setelah dipastikan masih ada warga sipil di sekitar lokasi, sang jenderal akhirnya memerintahkan seluruh pasukan untuk membatalkan serangan rudal tersebut. Sementara itu, Nora dan Andreas akhirnya berhasil menggiring Raja Troll menuju titik yang telah mereka tentukan. Tanpa menunggu lebih lama, kendaraan-kendaraan militer segera mengepung makhluk itu dari segala arah sambil menyalakan lampu ultraviolet berdaya sangat tinggi. Kali ini rencana tersebut benar-benar berhasil. Tubuh Raja Troll perlahan mulai terbakar akibat paparan sinar ultraviolet yang sangat kuat. Akan tetapi ketika melihat makhluk itu menderita dengan sangat menyakitkan, hati Nora mulai berubah. Ia menyadari bahwa membunuh Raja Troll bukanlah tindakan yang benar. Karena itu, ia segera mematikan seluruh lampu ultraviolet dan berusaha menyelamatkan nyawa makhluk tersebut. Stopp dem! Stopp! Din er trygg! Nora kemudian memohon agar Raja Troll kembali ke pegunungan tempat ia biasa hidup dengan aman. Sayangnya, semua itu sudah terlambat. Sesaat suasana menjadi sangat hening, namun tiba-tiba matahari terbit dan cahaya fajar mulai menyinari tubuh Raja Troll. Perlahan-lahan tubuhnya mengeras hingga akhirnya berubah sepenuhnya menjadi batu. Tepat sebelum proses itu selesai, Nora mengelurkan tangannya dan menyentuh Raja Troll dengan lembut sebagai bentuk penghormatan terakhir. Sementara orang-orang lain merayakan keberhasilan mereka, Nora dan Andreas justru mulai bertanya-tanya, apakah masih ada troll lain yang bersembunyi jauh di dalam pegunungan Norwegia. Tidak lama kemudian Perdana Menteri datang menghampiri Nora. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak tahu harus berkata apa. Ironisnya, setelah mengucapkan kalimat itu, ia benar-benar tidak mengatakan apapun lagi kepada Nora. Pada adegan penutup, cerita kembali berpindah ke pegunungan Dovre. Di sana terlihat sekumpulan batu besar tiba-tiba mulai bergerak. Beberapa saat kemudian, seekor troll lain perlahan bangkit dari balik reruntuhan bebatuan, menandakan bahwa ancaman terhadap masyarakat Norwegia ternyata belum benar-benar berakhir. Pelajaran yang dapat diambil dari film ini adalah bahwa manusia harus menghargai alam dan tidak bertindak semena-mena terhadap lingkungan. Film ini juga mengajarkan pentingnya berpikiran terbuka karena kebenaran terkadang datang dari hal-hal yang sulit dipercaya. Selain itu, kisah ini menunjukkan bahwa kasih sayang terhadap keluarga dan rasa empati adalah kekuatan yang mampu melampaui rasa sakit maupun benci.